Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Kita bisa hadir di tempat ini karena guru. Dan guru terhebat di dunia ini, guru terhebat di hidup kita adalah ibu bapak kita. Saya bisa mendapat 2 gelar doktor, tentu jasa dari guru-guru saya. Tapi guru yang paling hebat adalah ibu bapak kita di rumah. Kegagalan banyak pejabat yang korup dan nakal kali ini bukan karena guru-guru semata, tapi orang tua gagal mendidik anak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesempatan ini banyak yang ingin saya sampaikan. Acaranya komplit. Ini namanya efisiensi. Ada halal bihalal, ada peresmian, ada juga ulang tahun PGRI. Masya Allah. Cuma yang saya tidak enak tadi, begitu saya turun mobil saya dengar kami mengumpul dana dari satu ke satu untuk acara ini. Berarti termasuk honornya Ustadz. Andai saja ada Pak Rudi langsung bisa saya tunjuk, Bapak yang tanggung honornya Ustadz. Sayang Pak Rudi masuk tidak ada datang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya coba merangkum 3 acara ini dalam waktu yang singkat. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur. Bapak ini hebat, bisa mewakili gubernur, tapi gubernur tidak bisa mewakili Bapak. Ini lebih hebat Bapak ini, Pak. Yang saya hormati wakil bupati, juga hebat juga ini. Bisa mewakili bupati dan sekaligus wakil bupati. 2 jabatannya, Pak. Bupati hanya 1 jabatannya, tidak bisa menjadi wakil bupati. Masya Allah. Yang kita muliakan Guru Mahmud yang hadir di tempat ini. Sayang sekali saya tidak mendengar tadi beliau mengaji. Bagus sekali langgam mengajinya. Yang saya hormati juga Bapak mewakili Danrim dan yang mewakili Kapolres. Luar biasa Bapak ini. Kita bisa beribadah dengan tenang karena ada tentara dan polisi yang mengawasi dan mengamankan kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pertama, ada guru yang sudah pensiun di sini? Coba tolong angkat tangan. Yang sudah pensiun. Mana? Yang sudah pensiun itu sedekat lagi sakaratil maut. Iya toh? Mau kemana bos? Nggak mungkin lagi kepala sekolah. Iya toh?
biar hebat bagaimana, tidak mungkin lagi jadi kepala sekolah. Yang ada adalah kalau guru sudah pensiun, ibarat pesawat, dia sudah siap landing. Jangan lagi berpikir macam-macam. Kalau bapak-bapak yang sudah dekat pensiun, jangan lagi berpikir kepala dinas. Sudah saatnya, sudah siap landing. Mudah-mudahan landing dengan selamat. Kalau sudah landing, sudah tua, mau kemana? Pasti mati. Iya toh? Apa hubungannya sama guru? Apa hubungannya sama peresmian masjid? Apa hubungannya sama halal bihalal? Nggak gampang ini Pak. Menggabungkan 3 pikiran. Oh untungnya yang ceramah Dasat Latif. Oh Masya Allah. Pak Wagub, kemarin saya ceramah lebih hebat. 7 pendeta saya ceramai. Di Toraja Pak, yang undang saya Kristen. Ceramah di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pesertanya semua orang Kristen. Saya ceramah. Allah Karim. Saya sampaikan kepada beliau, jangan marah kalau kalian disebut kafir. Karena kafir itu artinya tidak Islam. Itu kafir artinya tidak Islam. Saya juga tidak pernah marah ketika kau sebut saya sebagai domba-domba tersesat. Enggak marah saya. Iya toh? Kan orang Kristen itu menyebut kita sebagai domba-domba. Sudah domba tersesat lagi. Tapi saya tidak marah. Kenapa? Hak mereka. Karena memang begitu bahasanya. Jangan campuri urusan mereka. Makanya dia senang dengar ceramah saya. Masya Allah. Hari ini guru lagi kita mau ceramaikan pada hari ini. Ya. Nah, 1. Ibu pernah orang ngantar ke kuburan? Pernah antar ke kubur? Bukan pernah, sering. Iya toh? Nah, itu orang kalau sudah meninggal, 3 itu yang ngantar ke ibu 3. 1 keluarga, anak, istri, suami, teman, karib, datang tim sukses, datang semua ngantar. Iya toh? Ada ndak yang masuk ke kubur? Ibu, besok-besok ibu meninggal, meskipun suamimu sayang, dia injak-injak kau. Mati kamu nak. Dia bilang sayang tapi diinjak-injak kau. Iya toh? Iya. Bujur kalau bujur banar. Kada bisa dilawan jar. 2 yang mengantar harta. Keluar mobil, motor, keluar semua. Ada yang masuk di kubur? Ada? Ada. Apa? Kain kafan. Ini baju seragam PGRI-mu yang ada obornya. Nggak bisa kau pakai. Kenapa? Obornya dalam kubur nggak mempan. Ya, kain kafan Bu, bukan kain sutra. Mulai paling kaya sampai miskin sama kainnya, kain kafan. Nggak ada kantongnya, kada ada, kada boleh. Ya, yang ketiga ngantar amal. Inilah yang setia. Amal ada 2, buruk, jahat. Amal baik, amal buruk. Masuklah dia, dikuburlah kita. Ketika sudah dikubur, pengantar bulik, mobil bulik, suami kawin lagi. Ma bene si lakimu, labe ko, maka de lakimu, ewayale mumbo. Ya, ketika tuan-tuan masuk kubur, kada bisa lagi sholat. Guru Mahmud kada bisa lagi ngaji. Dasat Latif kada bisa lagi ceramah. Ibu bapak guru kada bisa lagi ngajar. Tinggallah amalmu yang 3 mengalir terus meskipun kau sudah tulang belulang. 3 saja kebaikanmu yang bisa mengalir terus meskipun kamu sendiri amalmu terus mengalir tak ada henti. Masuk semua terus transfermu. Apa itu?
Satu, anak yang soleh dan soleha. Maafkan saya ibu-ibu guru. Ada ndak ibu guru di sini masih perawan? Ada, masih ada? Yang ndak ada punya suami? Coba angkat tangan. Ibu guru yang tidak ada suaminya. Nah, ada bapak guru yang tidak ada istrinya? Kita selesaikan hari ini. Ya, langsung saja. Ada ibu guru yang janda? Ada bapak guru yang duda? Selesaikan hari ini. Ada guru Mahmud bisa jadi penghulu, ada Dasat Latif jadi wakil saksi, ada wakil bupati bisa jadi saksi, dan ada bapak yang mewakili gubernur bisa sediakan mahar. Iya toh? Maafkan saya. Ada enggak bapak ibu guru yang tidak punya anak? Ada? Ada? Enggak ada anak kandungnya? Ada? Berarti kalau begitu Ustaz, tidak ada harapan punya anak yang soleh dan soleha. Keliru. Meskipun ibu guru masih perawan, masih bujang, tidak pernah menikah meninggal, selama anak muridmu menggunakan amal kebaikan ilmu yang kamu terapkan, itulah amal jari. Ibu bapak guru, kada usah jadi penghafal Quran. Kenapa? Berat. Maka didik anak-anak kita jadi hafal Quran, minimal juz ammah. Saya ingat guru saya, guru agama, namanya Ibu Hajjah Siti Sarah. Sampai sekarang ayat yang saya disuruh hafal dan sampai sekarang saya selalu amalkan, doa penghujung Al-Baqarah. Doa itu ada di dalam Al-Baqarah yang terakhir. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma, itu juga beliau yang ajar saya. Doa ayat tentang berbuat baik kepada orang tua. Selama ayat itu saya ajarkan, selama itu guru saya tetap dapat kiriman amal meskipun sudah jadi pensiun. Tapi kalian bisa jadi ada punya anak yang soleh dan soleha, anak didik yang soleh dan soleha, kalau niat mengajar lillahi ta'ala. Kalau niatmu cari gaji, pangkat golongan, cari muka, kau dapat gaji, kau dapat pangkat golongan, kau dapat muka kepala dinas dan bupatimu, tapi kau kada dapat amal di akhirat kelak. Ya Allah, mana pahalaku? 34 tahun saya jadi guru. Kata Allah, kau dulu jadi guru hanya karena kejar gaji, tak ada amalmu sekarang. Maka ketika mengajar, pergi ibu mengajar, selalu berdoa. Duduk kau dulu di kursi, menghadap kau ke kiblat, padecengin niatmu, bersihkan niatmu, ajak ucapkan niat. Jangan kau salah niat, karena jadi guru nilainya di hadapan Allah sama nilainya mubalik, cuma guru itu dalam kelas, mubalik di mimbar. Jangan sedikit-sedikit protes, mogok mengajar. Kalau kau mogok mengajar, tidak dapat kau pahala. Yaitu guru-guru dulu, tidak ada tukin. Ya, tidak ada tambahan-tambahan honor, tapi tidak pernah ribut. Maka anak-anak didiknya menjadi orang hebat. Kenapa? Dia dapat ilmu dari guru yang ikhlas. Ibu-ibu, oleh ibu, keliru jadi guru kalau ibu mau kaya. Keliru. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha. Jadi PNS, jangan kau pikir kaya. Karena kalau kau cari kekayaan PNS, pasti kau jadi maling dan pencuri. Saya pernah ceramah di depan Kapolri. Siapa bilang negara Islam tidak syariat? Islam ini ditegakkan syariat di Indonesia. Haji kau difasilitasi oleh negara. Bahkan kalau kau mau haji disubsidi oleh negara. Subsidi itu artinya ditambahi uangmu. Diurus pesawatmu. Negara Yaman, negara Muslim, pergi haji sendiri. Gak diurus.
Sholat di Indonesia nggak ada pernah dilarang sholat, bahkan dibikinkan ke masjid. Itulah Masjid Agung dan Masjid Raya. Mau kau bikin pesantren, nggak pernah ada larangan. Bahkan hampir pesantren banyak yang tidak punya izin bangunan. Masjid, kau pergi Saudi, tidak mungkin kau bikin masjid kalau tidak izin dari raja. Di Indonesia carikan masjid, mungkin masjid ini juga tidak ada IMB-nya. Itu negara kita ini negara paling syariat. Satu aja yang tidak dilaksanakan di Indonesia syariat Islam. Apa? Potong tangan kalau mencuri. Kenapa? Karena kalau ini diterapkan, dipotong semua tangannya pegawai. Minimal kau curi kertas di kantor, kau ambil kertas printer, itu dipotong tangan. Ini negara kita. Maka kita bersyukur. Caranya, kalau dia guru, bersyukur dengan cara apa? Mengajar yang baik. Dan kalau mau mengajar yang baik, niatkan, saya bukan cekal semata-mata cari gaji, saya bukan semata-mata cari pangkat golongan, semata-mata bukan itu saja, tapi saya mau amal jari aku nanti dikubur. Bayangkan Bu, satu anak yang tadi tidak tahu membaca tulis Latin, tidak tahu membaca Quran, ibu ajarkan anak ini, lalu dia gunakan ilmu itu sepanjang hidupnya, dia jadi mubalik seperti Dasat Latif, maka ibu dapat pahala seperti pahala ustadz tanpa ibu jadi ustadz. Itu enaknya jadi guru. Maka setiap mau pergi mengajar, pakai singi niatmu, luruskan niatmu, caranya, operasionalnya, prakteknya. Duduk kau dulu di kursi, menghadap kau ke kiblat, baru baca kau itu doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Usap dadamu, baru menghadap kau, keluar kau ke pintu, baru kau baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kaki kananmu dulu, maka kata Nabi, seluruh langkah-langkahmu jadi pahala. Cuma kita mau kepingin mengajar update status. OTW mengawas. Apa kau dapat itu? Dan saya heran itu ibu-ibu, setiap foto pasti nak kasih bengkok kepalanya. Dan naik jarinya 2. Apa maksudnya? Siap poligami. Lebih parah lagi kalau nak kasih keluar lidahnya. Kenapa guru begitu? Itu saja sudah tidak patut digugu. Ya, Pak, Bu, ibu meninggal, anaklah yang doakan kita. Saya tanya gitu dulu, Ibu. Ibu guru, kalau ibu guru meninggal siapa yang doakan? Suami. Jangan percaya, Bu. Oh, kawan saya di Makassar, saya sama-sama haji, meninggal istrinya, mendadak meninggal istrinya. Nangis sampai bengkak matanya. Tidak bisa lagi saya lanjutkan hidup gini, Ustaz. Ini istri saya yang membuat saya sukses berdagang begini, Ustaz. Saya dalam hati, barusan saya dapat ini suami begini. Biasanya kan menangis sedikit saja, ini sampai bengkak matanya. Hebat ini bapak ini. Separuh jiwaku rasanya lepas, Ustaz. Belum 3 bulan saya pergi jogging di lapangan Karebosi, ketemu saya itu bapak teman hajiku, ada perempuan di sampingnya, putih, tinggi, tidak pakai jilbab, panjang rambutnya, jalan sampingnya, lewat ku kopi, Haji, ini gero. Siapa itu Haji? Nabi bilang, yang baru, Ustaz. Ibu,
Daripada urus suami begini Bu, mending urus anak. Jaga anakmu ya. Oh Masya Allah Bu, semoga Allah panjangkan umur mama saya di kampung. Mama saya itu Bu, tidak ada sekolahnya, ikut majelis taklim tidak pernah. Tidak pernah namanya ikut-ikut pengajian begini, tidak pernah. Tapi saya ingat cara mendidik anaknya luar biasa. Itu kalau kita mau, kan dulu itu kalau tidak ada gula karena tidak pasar, di samping tidak pasar tidak ada juga uang. Orang Bugis bilang pasilelei. Kalau kita pinjam Pak, ada tamu, makanya orang Bugis itu Pak Kapolsek itu 2 pintunya rumahnya. Iya toh? 2 itu pintunya rumahnya orang Bugis, rumah kayu. Datang pintu orang Jawa, nah kita kenal namanya rumah batu. Orang Bugis itu rumah kayu rumahnya. 1 pintu di depan tangga, 1 juga di belakang. Yang di belakang apa gunanya? Kalau ada tamunya ndak ada berasnya, dia lewat pintu belakang, malu ditahu minjam. Itu orang Bugis. Ada juga kok orang Bugis di sini. Mega to giokwe. Hah, kada manahan balaki Bugis. Iya, itu ibu saya bilang begini, loko minrana, loko minra golanam bo, loko minrang, piko pinjang gulanya. Diajar saya, tudak koyolo naa, aja mak bicara tetong, tudak koyolo naa, diajar itu sampai begini kita duduk. Hah? Kemudian jangan kau lihat matanya orang, pegang, kalau dikasih kau pegang 2 tangan, sampai di situ diajarkan saya. Nah, jangan kau bicara sambil berdiri, duduk kau dulu, jangan kau tatap matanya orang. Kalau kau ambil itu bantuannya orang, pegang kau 2 tangan. Itu ibu-ibu dulu mengajar akhlak. Pulang itu sampai di situ tidak. Besok ketemu tetanggaku itu, mamaku apa nak bilang, magamu anakku ini detoga nak kurang ajar. Tuh, makanya punya anak seperti Dasat Latif. Sekarang anak-anak siapa yang didik anak tak? Handphone. Ibunya sibuk mah handphone, ibunya sibuk medsos, anaknya juga sibuk, bapaknya pinjol. Hancur. Masya Allah. Jadi bapak ibu didik anak. Ibu cuma 1 anak, tapi anak kelas 40. Itu yang ibu didik dengan baik. Niatkan saya didik 40 ini, mudah-mudahan ini anak didikku jadi amalku nanti dikubur. Kalau uang saja kau dapat, nah berapa gajinya PNS? Itu PNS Pak. Oh, tanggal 1 tanggal sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30 saridon. Sakit kepala cicilan berlunas. Ya, tapi alhamdulillah kita ini masyarakat miskin Indonesia tenang. Sepanjang jalan ini tadi saya baca di medsos, senang sekali perasaan saya Pak. Kenapa? Pernyataan dari aparat pemerintah mengatakan masyarakat yang belanja di atas 20.000 per hari berarti dia tidak termasuk kategori miskin. Baik, berarti kaya sudah semua kita ini, karena tidak mungkin di bawah 20.000 belanja tak. Iya toh? Tapi saya bilang tidak masuk akal juga ini kayaknya ini. Masa 20.000 belanja? Nah anak suami, istri, anak 2, tidak mungkin di bawah 20.000. Iya toh? 1 aja makan itu berarti mie rebusnya saja bisa dimakan itu kalau 20.000. Ada lagi dia bilang alhamdulillah dapat subsidi rumah. Tapi dikoreksi lagi, yang bisa mendapat bantuan subsidi rumah pegawai negeri yang punya gaji di atas 11 juta. Tidak masuk lagi di akal. Saya saja ini sudah 16 tahun jadi PNS, gajiku cuma 5 juta. Ibu guru kan sudah di atas 5 juta gajinya toh? Belum? Oh sama Bu, saya ini dokter 2, gajiku udah sampai 5 juta. Maka jangan kau jadi pegawai kalau kau mau kaya.
Tapi kita jadi guru, kenapa? Karena kita mau menjadi pelita di hadapan kehidupan bangsa. Makanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah guru. Bayangkan Bu, guruku berapa anak muridnya. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengusaha baik, ada yang jadi politisi. Kalau dia semua baik, itu jadi amalnya Ibu. Maka hari ini, pada hari perayaan Tabligh Akbar kali ini, pulang rumah, luruskan niat. Saya mengajar bukan semata-mata cari fulus gaji, tapi saya mengajar, saya memperbaiki anaknya orang. Mudah-mudahan itu jadi anakku nanti ketika dikubur. 2. Setelah anak yang soleh dan solehah, tunggu dulu Bu, kalau mau ki didik anak supaya baik, ya, sebelum mulai ki belajar, ajari anak-anak kita berdoa. Kalau dulu saya, sebelum saya belajar, saya suruh memang berdoa. Ayo, yang muslim pimpin doa, yang non muslim doa sesuai keyakinanmu. Coba Ibu amalkan mulai besok. Tidak melanggar undang-undang itu. Kalau ada yang bilang tidak Pancasilais, justru dia tidak Pancasilais. Kenapa? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya semua orang kegiatannya harus berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Salah satu prinsip Tuhan yang Maha Esa, setiap berusaha doa dulu. Ajar doa anak kita. Ada anak yang otaknya susah diajar. Bisi usap-usap kepalanya. Usap-usap kepalanya kasih gini Bu. Baru usap sambil doa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anak ini yang soleh. Jangan malah bodoh memang ini. Apa jika makan bodoh memang. Mumpun saya ingat, bapak-bapak guru, Pak, jangan harap anak didikmu tidak merokok kalau gurunya merokok. Ya saya setuju, tidak masuk akal juga itu guru. Itu aslinya guru beleng-beleng. Kau larang muridmu merokok, baru kau merokok. Peko cara anak aslinya nih itu beleng-beleng. Nah bilang sama muridnya, ayo anak-anak, siapa saya dapat merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. Keluar main, gurunya merokok di bawah pohon. Pasti ada begitu di sini. Pasti. Ibu guru bicara, adik-adik anak-anakku, jangan kau bicara kasar. Tidak boleh kasar bicara. Begitu dia marah keluar semua kata-kata kasar. Memang kau bodoh. Apa sih? Bagaimana caranya? Saya dosen Bu. Saya guru juga. Cuma tingkatnya beda. Kalau guru SMP, SMA, SD. Di atasnya SMA namanya dosen. Saya guru, cuma dosen. Saya mengajar, tidak pernah saya kasar. Terlambat mahasiswaku, Dek, jam berapa masuk? Jam 10 Ustaz. Artinya lewat jam 10 tidak boleh masuk toh? Iya Ustaz. Jam berapa sekarang Dek? 10.15 menit. Berarti lewat jam 10 Dek toh? Lain kali piko masuk. Kau duduk saja di luar, tunggu selesai mengajar baru kita ketemu. Tidak marah dia. Senang perasaannya. Coba kalau langsung Assalamualaikum Pak. Terlambat kau dongok memang ini. Keluar kau situ. Dia keluar langsung nak kasih kempes bawa mobilku. Iya. Ada mahasiswi saya cantik tapi pakaiannya seksi, tentu saya suka. Bohong kalau saya tidak suka. Pak Wakil juga pasti suka. Iya toh? Saya bilang, Dek, kau cantik sekali. Kalau pakaianku begitu, tapi saya kau siksa. Saya tidak bisa konsentrasi kalau kau ada di kelas. Bayangkan kalau begini baru putih, baru begini duduk. Tanana sesaki bos. Akhirnya tidak bisa konsentrasi saya itu terus kuliah. Maka saya bilang, Dek, kamu cantik pakaian begitu, tapi lain kali tidak boleh pakaian begitu lagi deh ya. Karena ini ruang kelas, ruang terhormat.
lebih baik kau dengar saya mengajar dari luar. Minggu depan dia tidak pakaian begitu lagi. Maka ini bisa kita lakukan kalau niat kita mendidik bukan mengajar. Kalau mengajar tidak ada peduli. Supaya anak-anak kita yakin untuk kebaikannya, kasih dia ilustrasi, kasih kalimat yang gampang dia cerna. Adik-adik, kau perlu sadar, saya ini bukan guru. Saya mau didik kau nak supaya baik, supaya kau tidak bohong, supaya kau jujur, supaya kau disiplin. Kalau saya mau masa bodoh, kamu tinggal kelas atau tidak ada urusan dengan saya. Saya tetap naik gajiku dan saya tetap terima gaji tiap bulan. Tapi saya tidak mau lihat kau begitu. Makanya saya berusaha supaya kau jadi orang baik. Supaya dipikir, iya tahu wah, kita kan kalau mau hanya mengajar, sudah masuk kelas, mengerti atau tidak urusan selesai. Tapi orang yang begitu dalam mengajar, dia tidak dapat pahala akhirat. Satu, anak yang soleh dan soleha. Lihat itu ibu sibuknya itu, lihat tukang gosip memang. Saya cuma lihat jam, belum. Apa? Saya cuma lihat jam, belum. Dari tadi saya ceramah dari tadi dibilang belum. Dua, yang bisa menolong kita adalah harta yang telah kita sedekahkan. Saya mau tanya lagi nih ibu-ibu nih, yang banyak emas-emasnya, mana? Ayo. Dan itu kalau ada emas disengaja itu kasih nenek sedikit. Saya juga begitu ibu. Kalau saya pakai jam tangan agak bagus, saya suruh tukang jahit kasih tinggi-tinggi sedikit. Namanya perhiasan, harus dilihat. Iya toh? Tidak apa-apa, tidak berdosa bu. Silakan. Cuma saya tanya Ki, itu emas-emas tak yang banyak, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai bu? Anak. Istri kedua. Oh, begitu ibu meninggal, dicabut itu cincinmu sama suamimu. Ini cincin kawin. Nggak mau keluar dia kasih sabun. Iya, sudah itu dia kasih keluar lagi gelangmu. Ini gelang waktu kita umrah saya belikan kau sayang. Sudah itu dia cabut lagi kau punya kalung. Ini waktu kita usia pernikahan 20. Terakhir gigi palsumu dia buka. Sudah itu nabungkus ibu, nabungkus dengan kertas yang baik, lalu dia bungkus dengan kain sapu tangan yang rapi, dia kasih masuk di laci sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya sayang. Bah, 5 bulan kemudian ketemu teman SMA-nya yang janda. Nah lupa, nah ambil kembali itu yang sudah ada bungkus. Dia senyum, ada gini hadiah. Ketemu itu janda. Nah bilang, dek saya lamar kamu. Ini emas semua mantan istriku punya. Mati nih. Nah bilang kau mati nih. Kau pakailah ini sayang. Daripada istri kedua yang pakai emasmu, mending bangun masjid. Jadi kalau ada emas, jual, jadikan dia sekolah anak yatim. Bu, apalagi ibu-ibu yang kaya, kada usah pakai yang asli. Kenapa? Orang juga pasti percaya asli. Maka lebih baik ibu jual yang asli, pakai yang palsu.
beli di kebun sayur. Pakai yang palsu. Orang bilang palsu, enggak mungkin. Dia bilang, enggak mungkin. Masa orang kaya pakai palsu? Kalian juga yang miskin, enggak usah pakai asli. Kenapa? Biar asli orang enggak percaya. Iya toh? Dia bilang, enggak mungkin. Di mana mau ambil? Maka lebih baik pakai saya yang palsu. Yang asli jual, bikin untuk akhiratmu. Ibu-ibu, daripada ibu beli jilbab lebih 20, mending jilbabmu 10, 10-nya sedekahkan. Ibu-ibu, bu guru, daripada sepatumu 10, mending 2, yang 8 bawa untuk akhiratmu. Apalagi ibu bapak, bapak guru yang sudah muka-muka pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana dia, mana ini, mana? Sudahlah. Anak sudah pada jadi, anak sudah sarjana, ndak usah bapak pikir lagi kerjanya. Tugas kita sudah kau saya kasih kuliah, kau cari kerja sendiri. Ada saya punya warisan, saya ndak mau pikirkan kamu. Saya pikirkan, saya sudah sekolahkan kamu, itu warisanmu yang terbaik. Ini ada tanahku 30 are, saya mau jual jadikan pembangunan masjid. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu bapak sering nonton YouTube saya? Sering nonton YouTube saya? Kalau ada YouTube saya ibu nonton, ada iklan, jangan kau skip. Jangan kau tindis lewati. Nonton kau itu iklan, 1-2 iklan, supaya apa? Saya dapat fulus. Kalau saya dapat fulus, bukan untuk Dasat dan anak istrinya, tapi untuk anak yatim yang saya sekolahkan. Dari YouTube sudah 3 masjid yang saya bangun. Enggak juga saya miskin. Malah alhamdulillah hidup saya bahagia. Ibu-ibu, ada suami mulai nakal-nakal, kada usah periksa HP-nya. Makin kau periksa HP-nya, makin cerdas dia sembunyi. Bagaimana caranya Ustaz? Kau tolak bala, minta pertolongan Allah, biar suamimu Allah yang jaga. Kalau Allah yang jaga suamimu, tidak ada yang bisa goda dia. Kalau kau cuma periksa HP-nya, dia kasih kau HP-nya 1, masih ada disembunyi 2. Kenapa kau tahu? Saya juga begitu. Iya, repot juga Pak kalau kita diperiksa terus HP. Cepat dia ambil, lebih cepat lagi serangan jantung. Itu apa kau periksa HP-nya? Lebih baik ibu caranya kau sedekah tolak bala. Ibu bangun sholat hajat, minta pertolongan Allah. Lalu ibu niatkan, ya Allah, ada duit saya 1 juta. Dan 1 juta buat ibu itu berat. Tapi karena ibu ingin pertolongan Allah, maka berat itulah yang membuat Allah tergugah untuk mengabulkan doanya. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba. Mudah-mudahan anakku terhindar dari wanita jahat. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari selingkuh. Ya Allah, 1 juta saya sedekah. Tolak bala keluarga saya. Coba amalkan itu. Cuma kalau kita tolak bala, pergi cari dukun. Dapat lagi dukun cabul. Minta pertolongan Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Bapak-bapak yang ada rezeki, bikin rumah ibadah Pak. Uangmu, mobilmu, anak mantu yang pakai. Ya kalau anak mantumu soleh. Kalau anak mantumu salah, nagadai bikin apa? Pinjol. Nagadai tanahmu untuk apa? Judi online. Sedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Masjid yang sudah berdiri ini, insya Allah inilah tolak bala supaya warga masyarakat kampung ini terhindar dari bencana. Sedekah Pak. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu semualah punya peluang, punya anak yang soleh dan soleha, anak didik. Kemudian sedekah.
bukan sedekah sekedar uang, sedekahnya guru ada ilmu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yaitulah yang kita ajarkan. Jadi bersyukur Bapak Ibu guru, Allah takdirkan menjadi guru, karena ketika itu guru satu profesi terkumpul tiga-tiga ini yang bisa menyelamatkan kita di kubur. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ceramah pertama. Ceramah kedua, pembangunan masjid. Masjid sudah jadi. Disinilah simbol silaturahmi. Kalau mau lihat halal bihalal, di sini masjid. Ini masjid persaudaraan. Persaudaraan bisa terjadi kalau ada di antara kita saling menghormati. Mana nilai-nilai salat jamaah? Satu, kalau kau jadi makmum ada aturan-aturannya. Apa itu? Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Mana perintah Nabi? Kata Nabi, kalau kau ke masjid pakai kau parfum, kau sikat gigi dulu. Apakah parfum sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Lalu untuk apa itu parfum sikat gigi? Agar kau tidak ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau bapak bau badan, mak bau kalepakna, mak bau topai sinna, mata kabireko, kau takbir orang menderita di sampingmu. Allah, wah, di sampingmu. Itu maknanya apa? Jangan kau ganggu tetanggamu. Apalagi coba lihat kalau berjamaah, kata Nabi, jangan kau merasa paling soleh dalam masjid. Ada orang pak mulai takbir na ganggu mewah maki. Allah, wah kabar. Baca Al-Fatihah kayak mau dah gigit telinga tak. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Ada begitu, ada. Ada lagi ganggu kita apa? Kaki. Kita kasih pindah kaki, tanah kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah, saya kasih pindah, nak kasih pindah. Pindah lagi. Weh, sampai saya terdesak, ndak bisa lagi pindah. Masih rak sekali ku kasih begini kakiku. Dia bilang, kenapa kau injak kakiku Ustaz? Kau salah. Kenapa kasih sentuh begini? Nah bilang supaya sap rapat Ustaz. Dek, salah kok. Kalau mau kau sapmu rapat, bukan kakimu kasih rapat, tapi pundakmu ini. Kalau kakimu bisa rapat, kakimu sapmu longgar. Apa ya? Alah kok. Bujur kalau? Iya. Itu maknanya kau bertetangga, jangan ganggu tetanggamu. Kalau kau suka lagu dandut, tetanggamu tidak suka, jangan lagu dandutmu nyebrang ke tetangga. Cikampek, Tasikmalaya, baru sampaimu suka kasidah, jilbab. Wah, dia jadi itu bertengkar kau pasti. Ya, kalau kau tahu tetanggamu beda pilihan pilkada, jangan kau singgung-singgungi kalau kalah. Sudah kalah kau selalu datang, menang. Itu berjamaah artinya itu. Simbol apa? Jangan ganggu tetanggamu. Dan orang Islam selalu bertetangga gara-gara apa? Pagar dan tanaman. Itulah sebabnya Nabi bilang, kalau ada tanamanmu menyeberang ke pagarnya tetangga, yang nyebrang itu halal miliknya tetangga, yang nyebrang pagar. Nah bilang mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Lain lagi ceritanya itu bos. Ya. Nah cuma ini ada di masjid cantik. Ini yang membuat saya dari tadi terpesona. Saya tidak tahu ini asli kayu atau bukan. Hah? Di mana didapat ini Pak? Oh dari Palu. Hah? Balik asli sini. Bolehkah saya dikirim juga begini? Masya Allah, cantik ini masjid Bapak. Nah,
masjid sudah cantik. Satu, panitianya tolong jangan merasa setelah diangkat ketua panitia dia merasa dia milik masjid. Ada itu ketua panitia mau-maunya, tidak mau dia kalau bukan kemauannya. Nah bukan kau hanya diutus jadi panitia. Akhirnya rapat yang tidak disetujui pendapatnya, nah bilang tidak mau lagi ke masjid. Siapa yang rugi Pak? Ya. Nah ini waktu dekat pasti nanti ada penyembelihan hewan korban. Ya. Pasti nanti ada sapi. Dengar ini panitianya. Jangan kau ambil daging. Bena bagiannya lena. Tawana Pak Karobae. Tawana Pak Bage. Jangan. Namanya panitia kurban ikhlas. Bagianmu nanti di akhirat. Ini panitia masjid. Tolong manajemen masjid baik. Boleh Bapak lihat masjid saya di Makassar. Itu ramai selalu pengunjungnya. Imamnya penghafal Quran. Ini baru-baru lagi sudah 2 kali juara 1 MTQ hafal Quran 30 juz. Enak, biar enak panjang. Saya sudah pesan, jangan kau panjang-panjang dek. Karena tidak suka itu orang jamaah kalau panjang. Tobai. Nah bilang bagus memang bacanya, tapi malam pelat deh. Tidak mau lagi datang ke sana, surah Yasin bagi 2. Jauh biar jamaah. Ya jangan terlalu panjang. Yang kedua, itu penceramah, sampaikan panitia kalau bisa, masjid saya sudah tentukan judulnya. Supaya apa? Kita bisa atur dan tidak tumpang tindih. Coba kalau Ramadan, hari pertama biasa sampai 10, itu semua ustaz bahas keutamaan Ramadan. Kasih judul. Sudah kau kasih judul, kasih referensi. Karena sudah dia makin susah karena ada harus baca, kasih naik honornya. Dia ketawa. Kenapa kau ketawa kalau bicara honor? Kau saja guru minta honor. Iya. Kalau saya masjidku Pak, belum bicara saya kasih memang honornya. Kira-kira di Makassar masjid saya paling tinggi honornya. Saya tidak edarkan celengan. Tidak, saya larang anak, tidak boleh. 3 masjid saya tidak boleh edarkan celengan. Saya yang bantu. Itu hartaku. Itu rumah. Meninggal Kak, istriku masih muda. Ada rezekinya dapat suami lagi. Rumahku nak pakai suami kedua. Siapa yang tidak hartaku yang tidak bisa diambil orang, itulah yang sudah kusedekahkan. Maka orang kaya bikin koperat di sini. Berapa honornya tiap Jumat? 500.000. Saya yang tanggung 4 tahun. Pasti Allah kasih kau itu 4 tahun. Tidak mungkin Allah tidak kasih. Ini selesai nanti datang ke Polsek. Berapa honor Jumat? 500. Selama saya Kapolsek di sini, saya yang tanggung itu. Dan itu yang buat Bapak nanti cepat naik pangkat. Coba amalkan. Ada enggak Bapak orang lihat orang bangkrut karena bangun masjid? Enggak ada itu. Saya kasih contoh supaya lebih yakin ki. Saya kan rutin pergi berobat ke Singapura. Nah kasih ke obat dokter, makan ini. Saya tidak makan, tapi saya pergi sedekah beras 20 ton. Diperiksa, kaget dokter. Wih, bagus ini obat. Dalam hatiku saya tidak makan. Aina lihat nanti ini. Kenapa? Saya takut kalau rutin makan obat ginjalku rusak. Maka saya terapi sedekah. Dia bilang ini, apa Ustadz lakukan ini hebat sekali. Ya, saya ikuti peraturan dokter. Padahal sedekah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Jadi Bapak Ibu, ini masjid atur dengan baik. Kalau ada sedekahnya orang, jangan simpan jadi saldo. Supaya apa? Jalan amalnya orang. Ini masjid saldo kas 70 juta. Mau kencing, air tidak ada. Keran tidak ada. Saya heran ini pengurus masjid, selalu banyak. Saya yakin pengurus masjid ini lebih 50 orang. Pengurus masjidnya ini pasti lebih 50 orang.
Tapi kenapa kalau ada keran air rusak satu, tidak ada yang ganti? Padahal kau lebih 50 orang. Coba kalau ada rusak, tidak usah pakai. Saya gantikan sendiri. Kamu pergi toko bangunan, kamu ganti sendiri. Itu Allah akan tersenyum kepadamu. Sudah itu Pak, Bapak Ibu, tukang azan kasih baik. Kalau perlu lomba azan, yang menang gaji tiap bulan azan. Saya MC saja di masjidku, saya gaji Pak. MC saja saya gaji. Tukang azan saya gaji. Akhirnya apa? Enak orang datang ke masjid, menikmati. Masjid saya ada proyektor di depan dinding. Begitu imam bersikir, tampil itu sikirnya. Sehingga apa? Semua jamaah lihat itu sikir bareng-bareng. Orang enak. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang sudah pensiun. Hayya 'alas shalah. Coba Pak ya, kasih baik manajemen masjid, sound sistemnya diperbaiki, penceramahnya kasih judul yang baik. Kalau masuk bulan haji, bahas itu tentang haji, bahas Idul Kurban, bahas keutamaan berkurban. Supaya apa? Dakwanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita yang dekat dengan masjid, hidupkan masjid. Datang Ki Pak. Saya yakin di sini sepaku sudah ribuan orang haji. Kalau semua yang pulang haji itu mengamalkan itu arba'in, sholat 40 kali sholat di Masjid Nabawi, dia amalkan setelah pulang haji, penuh di masjid. Tapi begitulah haji pulang haji, hilang lagi hajinya. Dipanggil saja puang ngaji, ye puang ngaji, tapi tidak pernah datang di masjid. Hidupkan sholat jamaah. Masya Allah. Ibu-ibu bagaimana? Tidak ada larangan perempuan berjamaah di masjid. Nabi cuma bilang wanita tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena perempuan kalau jalan tidak aman, bisa diculik dan diperkosa. Kalau di sini aman di sepaku ini. Apalagi kalau ibu-ibu usia 70 tahun, 60 tahun, siapa mau culik kok? Bapak punya anak, bawa biasakan ke masjid. Saya ini jadi ustadz, tidak pernah saya sekolah pondok, tidak pernah saya pondok pesantren. Di mana saya belajar agama dan dakwah? Di masjid. Maka hidupkan masjid. Ajak anak tak, kalau perlu kasih hadiah. Nah, ayo ke masjid. Kalau kau ke masjid, saya belikan kau baju baru. Nah, ayo ke masjid. Kalau kau rajin ke masjid, ulang tahun kau nanti nak, saya bawa kau jalan-jalan. Kenapa anak ulang tahun mampu kita belikan motor? Kenapa ajak ceramah seperti ini tidak mampu kita bawa? Bawa ke masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari jadikan profesi guru sebagai ladang amal untuk mendapat anak yang soleh dan soleha, untuk menjadikan anak-anak kita tempat bersedekah ilmu, ilmu kebaikan, dan jadikan masjid ini ladang amal untuk berbuat baik, baik jamaahnya maupun para pengurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus tambah. Kok kira saya penjual coto? Saya masih mau lama-lama tapi capek Ibu. Saya ini kasihan hampir tidak pernah istirahat. Ya, tadi malam datang dari Toraja. Subuh-subuh 4:30 sudah tinggalkan rumah ke sini. Pulang ini langsung lagi pergi ke Makassar. Sorenya lagi lanjut ke Palu. Dari Palu lanjut lagi ke Makassar lagi menguji orang asuh S3. Selesai itu lanjut lagi ke Jakarta. Dari Jakarta pergi lagi ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pergi ke Sabah. Sabah balik ke Melaka. Tanggal 28 balik baru ke Jakarta.
1 hari di Makassar, pergi lagi ke Timika, Freeport 2 hari. Masuk bulan 6, tidak ada istirahat. Jadi kalau saya gas habis tenaga aku di sini, kasihan orang yang akan datang. Saya cuma minta keikhlasan Bapak Ibu sekalian, doakan saya sehat walafiat. Terutama Allah pelihara suara saya. Biar saya mau ceramah kalau suara saya hilang Pak, tidak ada lagi. Dan saya merasa akhir-akhir ini suara saya cepat kalah. Mungkin pengaruh umur. Ya, tidak gampang itu orang ceramah Pak. Dipaksa suara harus kasih gembira orang meskipun perasaan tidak gembira. Ya betul. Karena kadang-kala ada panitia bikin jengkel. Tidak ada. Ya, tapi apa boleh buat? Itulah kehidupan saya sebagai mubalik. Dan Allah takdirkan saya sebagai mubalik. Tidak semua mubalik yang bisa dimau dijemput oleh umat. Kalau saya lihat orang begini, kasihan tadi berhujan-hujan, tentu yang di luar lebih banyak pahalanya yang berhujan-hujan daripada yang di dalam. Ya, jangan juga ibu tunggu hujan baru pergi keluar. Itu selina beleng-beleng itu namanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya dengar tadi berkumpul patungan untuk membuat acara ini, mudah-mudahan patungannya menjadi amal jariah. Demikian, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.